Halo, selamat pagi anak-anak. Bu Guru berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat ya. Nah, anak-anak, jumpa lagi bersama Bu Guru Angel. Hari ini kita masih belajar tema 7 perkembangan teknologi. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar subtema 4, yaitu tentang perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini anak-anak bisa perhatikan gambar jenis-jenis alat transportasi. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau misalnya anak-anak mau bepergian jauh. Anggap saja anak-anak mau pergi ke Denpasar, lalu anak-anak berjalan kaki karena tidak memiliki alat transportasi. Nah, pastinya kalau kita berjalan kaki, kita bisa sampai di tempat tujuan hanya memakan waktu yang lama. Nah, supaya cepat sampai dan tidak terlalu lelah menempuh perjalanan, maka kita dapat menggunakan alat transportasi. Nah, alat transportasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, Bu Guru ulangi anak-anak. Alat transportasi itu adalah alat yang digunakan untuk mengangkut barang atau manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa saja ya alat transportasi itu? Oke, yang pertama motor. Oke, tapi sebelum motor, anak-anak harus tahu dulu. Pada zaman dulu, itu belum punya motor. Jadi pada zaman dahulu itu, orang-orang menggunakan alat transportasi berupa hewan. Contohnya kuda. Jadi, kalau misalnya tidak memiliki kuda, orang-orang itu berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, tapi kalau memiliki kuda, orang-orang bisa menggunakan kuda untuk pergi ke tempat tujuan mereka. Tetapi itu hanya bisa digunakan di daratan. Oke. Nah, lama-kelamaan berkembanglah alat transportasi itu. Nah, di sini anak-anak perhatikan ada gambar motor ya. Jadi, mobil atau motor, ini mobil ya. Ini mobil. Nah, mobil atau motor itu adalah alat transportasi yang berjalan di jalan raya. Oke, yang berjalan di jalan raya. Sedangkan kereta ini namanya kereta api. Yang ini ya. Ini kereta api. Kereta api itu adalah alat transportasi yang berjalan di atas rel. Oke. Nah, jadi ini sama. Mobil, motor, bis, truk itu adalah alat transportasi di darat. Nah, tapi bedanya kalau kereta api, dia berjalan di atas rel kereta api. Sedangkan motor, mobil, bis itu jalannya di jalan raya. Lalu ada namanya alat transportasi air. Nah, alat transportasi air ini digunakan oleh orang yang tinggal di dekat perairan. Nah, anak-anak perhatikan contohnya. Nah, alat transportasi air digunakan untuk menyeberang sungai atau laut. Alat transportasi air untuk jarak dekat misalnya perahu. Untuk jarak jauh kita bisa menggunakan feri atau kapal. Nah, anak-anak zaman dulu itu kalau transportasi laut itu biasa menggunakan perahu atau sampan atau rakit. Nah, itu adalah alat transportasi tradisional di masa lalu, di zaman dulu. Nah, kemudian supaya mengangkut lebih banyak orang dan bisa menjangkau tempat yang lebih jauh, maka berkembanglah alat transportasinya menggunakan feri atau kapal penumpang. Ya. Lalu ini pesawat.
pesawat ini adalah alat transportasi udara. Dulunya hanya pesawat, tapi kemudian mulai muncul helikopter, muncul jet, muncul jet pribadi, ya, dan sebagainya. Oke, nah sekarang mari kita lihat perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, anak-anak lihat, ini jalan kaki ya. Nah, ini berjalan kaki, lalu kemudian menggunakan hewan, kuda, lalu muncul delman. Ini namanya delman, atau disebut juga dengan dokar, atau disebut juga dengan bendi. Kalau orang Manado bilangnya bendi atau becak, tapi becak itu menggunakan sepeda, kalau ini menggunakan kuda. Lalu kemudian muncullah sepeda motor dan muncullah mobil, lalu muncullah helikopter, pesawat. Oke. Nah, anak-anak perhatikan ya proses perkembangan alat transportasi. Nah, mulai dari berjalan kaki, lalu kemudian orang-orang menggunakan kuda, lalu kuda ini supaya bisa lebih baik ya, bisa melindungi penumpangnya dari paparan sinar matahari, maka dibuatkan seperti ini. Nah, ini namanya delman atau dokar. Kalau misalnya dia menggunakan sepeda motor, berarti namanya becak, ya. Lalu kemudian mulai muncul sepeda, lalu muncul motor, kemudian muncul lagi mobil, kemudian muncul lagi pesawat. Nah, ini adalah perkembangan alat teknologi, ya, alat transportasi maksud Bu Guru ya. Jadi ini adalah perkembangan alat transportasi. Nah, sekarang anak-anak bisa membuka buku halaman 177. Ya, ini buka buku halaman 177. Anak-anak bisa membaca teks itu. Ya. Nah, Bu Guru akan menjelaskan isi dari teks ini. Ya, nanti anak-anak bisa membacanya sendiri. Baca dari awal sampai selesai. Nah, anak-anak, di cerita ini dikisahkan bahwa paman mengajak Beni dan itu pergi ke Pulau Benaken dengan perahu umum. Perahu umum itu artinya banyak penumpang di sana yang menaiki perahu itu. Nah, perahu yang ditumpangi Beni ini memuat 30 orang. Nah, ada anak-anak, remaja, orang tua, ada penduduk setempat, ada orang asing, ada pengunjung lokal, ada turis yang menaiki perahu ini. Nah, ini adalah transportasi laut atau transportasi air pada zaman dahulu. Nah, awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Jadi zaman dulu itu pakai perahu kayu. Lalu kemudian ada kano dan sampan. Nah, sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang, ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, dan juga ada kapal pesiar untuk pergi jarak jauh. Jadi anak-anak, perkembangan transportasi laut itu dulunya awalnya itu adalah perahu kayu atau perahu dayung. Lalu ada sampan, ada kano. Nah, kemudian supaya menampung lebih banyak orang dan menjangkau tempat yang lebih banyak, lebih jauh, maka muncullah kapal penumpang atau kapal feri. Kemudian muncul speedboat dan juga kapal pesiar. Nah, itu adalah perkembangan transportasi yang ada di laut. Ya, transportasi laut, air. Oke, nah sekarang
Anak-anak perhatikan, ini adalah contoh alat transportasi dulu dan sekarang. Artinya alat transportasi di zaman dulu dan di zaman modern. Nah, ini sepeda, ini bentuk model sepeda zaman dahulu, sedangkan ini adalah bentuk sepeda di zaman sekarang. Nah, anak-anak, ini adalah mobil zaman dahulu, ya. Ini mobil zaman dahulu dan ini mobil zaman sekarang. Ini adalah kereta api zaman dahulu, ya. Ini kereta api zaman dahulu. Nah, sekarang kereta api zaman sekarang seperti ini. Lalu ini adalah pesawat. Ini adalah pesawat zaman dulu, sedangkan ini pesawat zaman sekarang. Nah, dulu ini adalah perahu kayu, sedangkan sekarang kapal seperti ini. Jadi anak-anak, ini adalah perkembangan alat transportasi di zaman dulu dan zaman sekarang, atau di zaman tradisional dan di zaman modern. Oke, sekarang anak-anak bisa membuka buku halaman 184. Oke, nah anak-anak bacalah teks ini. Ya, perjalanan dengan kereta. Nah, ayah dan ibu mengajak Udin dan Mutiara pergi ke Cirebon. Mereka ingin mengunjungi kakek dan nenek. Udin dan Mutiara sangat senang. Udin dan keluarganya pergi ke Cirebon dengan kereta api. Mereka pergi ke stasiun kereta dengan angkutan kota. Ayah sudah menyiapkan tiket kereta untuk mereka. Mereka masuk ke stasiun kereta sambil menunjukkan tiket. Udin dan keluarganya menunggu kereta datang di dekat peron. Kereta yang Udin tumpangi sangat panjang. Kereta Udin memiliki 10 gerbong. Kereta berjalan di atas rel kereta. Rel kereta terbuat dari besi. Di dalam kereta ada ruang makan. Di dalam kereta juga ada toilet. Selama di kereta, Udin menikmati pemandangan yang indah. Kereta melintasi jembatan di atas sungai. Ia melihat perkampungan dan sawah yang hijau. Udin juga melihat berbagai kendaraan lalu lalang. Ada sepeda motor, mobil, bus, becak, dan dokar. Udin melihat semuanya dari jendela kereta. Udin sangat bersyukur dapat menikmati perjalanannya dengan kereta. Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu yang sudah mengajaknya bepergian. Ia juga berterima kasih kepada bapak masinis yang membawa ia dan keluarganya sampai di Cirebon. Nah, anak-anak, ini ada kata masinis. Masinis itu artinya orang yang mengemudikan kereta api. Bu Guru ulangi anak-anak, masinis itu adalah orang yang mengemudikan kereta api. Oke, nah sekarang anak-anak kerjakan ini, ya, alat-alat transportasi darat. Ya, anak-anak tuliskan alat transportasi darat itu contohnya apa saja, kemudian alat transportasi air dan alat transportasi udara. Jadi ini bisa dituliskan alat transportasi modernnya, boleh juga dituliskan alat transportasi tradisionalnya atau zaman dulunya. Ya, silakan diisi di kolom ini. Ini dikerjakan ya. Oke, nah setelah itu anak-anak juga mengerjakan ini. Nah, ini adalah kata baru yang ditemukan dari teks yang kita sudah baca tadi. Nah, sekarang anak-anak buatkan kalimat dengan kata becak, kata mobil, bus, kereta api, dan dokar. Silakan buat kalimat dengan kata-kata yang ini. Oke, bisa dimengerti? Oke, nah selanjutnya, apa saja sih keuntungan dan kerugian menggunakan alat transportasi? Nah, yang pasti keuntungannya adalah memudahkan manusia untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain.
Jadi memberikan kemudahan. Kalau misalnya Bu Guru mau pulang ke ND, Bu Guru bisa menggunakan pesawat karena itu memudahkan, karena lebih cepat sampai di tempat tujuan ketimbang Bu Guru menggunakan kapal feri. Kalau kapal feri itu bisa 1 minggu Bu Guru dalam perjalanan. Jadi kalau misalnya Bu Guru mau cepat, Bu Guru bisa menggunakan pesawat. Nah, kalau misalnya Bu Guru menggunakan bis, itu bisa 2 minggu dalam perjalanan. Nah, bayangkan anak-anak 2 minggu dalam perjalanan itu kan pasti melelahkan. Maka, salah satu keuntungan dari alat transportasi itu adalah memudahkan manusia untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, apa sih kerugiannya menggunakan alat transportasi? Nah, sekarang ini anak-anak banyak sekali orang memiliki kendaraan pribadi. Nah, karena terlalu banyaknya kendaraan pribadi, itu mengakibatkan kemacetan. Ya, sorry ya, ini harusnya mengakibatkan. Jadi, semakin banyak alat transportasi pribadi, itu akan mengakibatkan kemacetan dan juga mengakibatkan udara yang kotor. Kenapa? Karena asap kendaraan itu dapat membuat polusi udara. Ya, jadi anak-anak, setiap alat-alat transportasi itu pasti memiliki keuntungannya dan juga pasti memiliki kerugiannya. Nah, sekarang anak-anak kita belajar alat transportasi khusus. Nah, anak-anak perhatikan, ini pesawat, kapal, dan juga truk. Nah, ini dapat mengangkut barang-barang seperti pasir, semen, beras, terigu, dan sebagainya. Kalau kapal laut dan pesawat ini dapat mengangkut penumpang, juga bisa mengangkut barang-barang. Tapi bukan pasir ya, bukan pasir, bukan kalau pesawat itu dia tidak bisa mengangkut pasir ya, palingan dia hanya mengangkut barang-barang yang lain. Nah, kalau truk ini dia bisa mengangkut pasir, semen, beras, terigu, dan sebagainya. Lalu, nah ini adalah ambulans, ya. Nah, ambulans ini digunakan untuk mengangkut orang yang sakit. Di dalam mobil ambulans dilengkapi alat-alat kesehatan dan sirene. Lalu ada mobil pemadam kebakaran. Nah, mobil damkar ini digunakan untuk memadamkan api saat kebakaran. Oke anak-anak, sekian dan terima kasih pembelajaran kita cukup sampai di sini. Mohon kerjakan tugas yang sudah diberikan tadi. Dan Bu Guru berharap anak-anak bisa memahami penjelasan Bu Guru ini ya. Oke, terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati anak-anak semua.